Setelah membantu penduduk di timur, Raja Zulkarnain mendengar kabar tentang bahaya yang lebih besar menanti di depan. Sebuah ancaman yang sudah lama menghantui penduduk di daerah antara dua gunung yang tinggi, yakni bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah bangsa yang terkenal dengan kekejamannya, merusak tanah, menghancurkan hasil panen, dan membuat penduduk hidup dalam ketakutan. Mendengar kabar itu, Raja Zulkarnain segera mengarahkan pasukannya menuju wilayah yang dimaksud. Ketika mereka tiba di sana, para penduduk dengan tergesa-gesa datang menyambutnya. Wajah mereka penuh dengan kecemasan dan ketakutan. "Wahai Raja yang perkasa," seorang pemimpin penduduk berbicara dengan nada penuh harap. "Bangsa Ya'juj dan Ma'juj telah membuat hidup kami sengsara. Mereka menghancurkan apa yang kami bangun dan tidak memberikan kami kedamaian. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hanya Engkau yang bisa menolong kami." Raja Zulkarnain merenung sejenak, memikirkan nasib para penduduk yang terancam oleh bahaya besar ini. Lalu dengan keyakinan penuh, ia berkata, "Aku akan menolongmu. Tetapi pertama-tama, kalian harus bekerja bersama-sama denganku. Aku akan membangun penghalang yang kokoh di antara gunung-gunung ini untuk melindungi kalian dari mereka. Tetapi kalian harus membantu dalam prosesnya." Penduduk setempat bersorak dengan antusias. Mereka bersedia melakukan apapun untuk melindungi tanah mereka dari bangsa yang kejam itu. Maka dimulailah proyek besar pembangunan tembok antara dua gunung tersebut. Setiap hari, penduduk dan pasukan Raja Zulkarnain bekerja bahu-membahu. Mereka mengumpulkan potongan-potongan besi, batu, dan segala bahan yang bisa digunakan untuk membangun tembok yang kuat. Di bawah arahan Raja Zulkarnain, mereka membangun dengan penuh semangat, meskipun prosesnya sangat berat. Suatu hari, ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, salah seorang pekerja mendekati Raja Zulkarnain dengan wajah kelelahan. "Tuan, pekerjaan ini terasa sangat berat. Apakah kita akan sanggup menyelesaikannya?" Raja Zulkarnain menatap pria itu dengan penuh keyakinan. "Setiap pekerjaan besar membutuhkan pengorbanan. Ingatlah, ini bukan hanya untukmu, tetapi untuk anak-anakmu, untuk generasi-generasi yang akan datang. Dengan tembok ini, kita akan melindungi mereka dari kehancuran." Pria itu mengangguk, merasa semangatnya kembali berkobar. "Kami akan terus bekerja, tuanku. Terima kasih atas bimbinganmu." Raja Zulkarnain tersenyum, lalu kembali memantau jalannya pembangunan. Setiap kali ada kesulitan, dia hadir untuk memberikan solusi. Setiap kali ada yang kelelahan, dia memberi motivasi. Dia bukan hanya seorang raja yang memerintah dari atas takhta, tetapi juga seorang pemimpin yang terlibat langsung di medan tugas. Namun tidak semua berjalan lancar. Sebelum tembok itu sepenuhnya selesai, pasukan Raja Zulkarnain mendapat kabar bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah bergerak mendekat. Kecepatan dan kekejaman bangsa itu membuat penduduk semakin ketakutan. Raja Zulkarnain segera memerintahkan pasukannya bersiap untuk perang. "Ini bukan hanya tentang tembok," ujar Raja Zulkarnain kepada para komandan. "Kita harus menghadapi mereka di medan perang, mengulur waktu hingga tembok selesai dibangun." Ketika pasukan Ya'juj dan Ma'juj akhirnya terlihat di kaki gunung, Raja Zulkarnain mengatur barisannya. Dengan perisai yang bersinar di bawah sinar matahari dan pedang terhunus, pasukan Raja Zulkarnain berdiri kokoh, siap menghadapi gelombang serangan. Pertempuran berlangsung sengit. Ya'juj dan Ma'juj menyerbu dengan kekuatan yang tak terbendung. Suara dentingan pedang dan pekikan perang memenuhi udara, sementara debu dari pertempuran membumbung tinggi. Raja Zulkarnain dengan zirah berkilau dan helm baja memimpin langsung di garis depan, menebas musuh dengan ketepatan yang mematikan. Sementara itu, para penduduk dan sebagian pasukan yang tersisa terus bekerja tanpa henti menyelesaikan tembok besar tersebut. Di tengah kobaran perang, Raja Zulkarnain dan pasukannya bertempur dengan gagah berani, menghalau Ya'juj dan Ma'juj sejauh mungkin dari tembok yang belum rampung. Saat malam tiba, kedua belah pihak kelelahan. Namun Ya'juj dan Ma'juj tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Serangan mereka yang terus-menerus membuat barisan pertahanan pasukan Raja Zulkarnain terdesak. Namun di saat genting itulah, para pekerja akhirnya menyelesaikan bagian terakhir dari tembok besar. Tembaga panas dituangkan di atasnya,
membuatnya menjadi benteng yang mustahil ditembus. Ketika Ya'juj dan Ma'juj mencoba menyerang tembok, mereka mendapati bahwa tidak ada jalan masuk. Mereka menghantamnya dengan segala kekuatan, namun tembok itu tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan. Akhirnya, setelah serangan tanpa henti, Ya'juj dan Ma'juj terpaksa mundur, tertahan oleh tembok yang kini memisahkan mereka dari negeri yang mereka rusak selama bertahun-tahun. Kemenangan yang diraih bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol kebesaran keadilan yang ditegakkan oleh Raja Zulkarnain. Pasukannya bersorak dan para penduduk menangis haru menyaksikan tembok yang kini melindungi mereka dari bahaya besar. Raja Zulkarnain berdiri di depan tembok yang baru selesai dibangun, memandang ke arah pegunungan di mana Ya'juj dan Ma'juj terperangkap. Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa misi besarnya telah tercapai. Dengan tembok yang kokoh itu, negeri-negeri di timur akan hidup dalam damai untuk waktu yang lama. Ini bukanlah kemenangan untuk kita, kata Raja Zulkarnain kepada pasukannya yang berkumpul di sekitarnya. Ini adalah kemenangan bagi mereka yang kita lindungi dan kemenangan bagi keadilan yang harus kita tegakkan di seluruh penjuru bumi. Setelah tembok itu berdiri kokoh, Raja Zulkarnain berbicara kepada rakyat di daerah tersebut. Ini adalah perlindungan yang Allah berikan kepada kalian. Tapi ingatlah, suatu hari nanti, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar lagi ketika waktunya tiba, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Sampai saat itu, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran dan jangan berbuat zalim kepada sesama. Dengan amanat itu, Raja Zulkarnain meninggalkan mereka, melanjutkan perjalanannya untuk menyebarkan keadilan dan kebaikan di dunia. Ia tahu bahwa setiap perjalanan membawa tantangan baru, tetapi dengan iman yang kuat dan kebijaksanaan, ia siap menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Di dalam kegelapan goa, Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah berhenti. Setiap hari pemimpin mereka berdiri di depan mereka dengan tangan terkepal, memimpin serangan tak kenal lelah terhadap tembok itu. Hari ini adalah hari kita akan berhasil, seru pemimpin mereka, memompa semangat para pengikutnya. Kita telah mendekati kebebasan. Dengan raungan yang menggelegar, mereka mulai melubangi tembok sekali lagi. Suara dentuman keras terdengar ketika tangan mereka yang kuat menghantam besi dan timah. Peluh mengalir dari tubuh mereka yang besar, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka adalah makhluk yang penuh dengan kekuatan liar, nafsu kebebasan yang tak terbendung. Dan setiap kali mereka melihat cahaya matahari yang menyelinap masuk dari lubang kecil yang berhasil mereka buat, harapan mereka menyala. Namun seperti biasa, pemimpin mereka mengingatkan, "Pulanglah, besok kita akan melanjutkan lagi." Saat mereka meninggalkan lubang itu, setiap kali keajaiban terjadi. Dinding itu kembali seperti semula, tanpa jejak sedikit pun dari usaha mereka. Frustrasi mulai merasuki mereka. Mereka tidak mengerti apa yang menyebabkan dinding itu selalu kembali utuh. "Ini tidak masuk akal," teriak salah satu dari mereka. "Apa gunanya kita bekerja keras setiap hari jika hasilnya selalu sia-sia?" Pemimpin mereka tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia pun merasakan keputusasaan yang sama. Namun, ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan pengikutnya. Kita hanya harus terus percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dan mereka terus berusaha, hari demi hari, meskipun setiap kali mereka melihat secercah harapan dalam bentuk cahaya matahari, mereka harus menunggu lagi hingga keesokan harinya. Sampai akhirnya tibalah hari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan umat Islam merasakan kemenangan besar, langit yang semula cerah seketika berubah kelam. Kegembiraan yang singkat itu segera diiringi dengan ketakutan yang lebih mencekam. Di ujung cakrawala, angin kencang yang membawa debu, dan teriakan-teriakan kesakitan mengisyaratkan datangnya bencana baru yang lebih dahsyat. Dari kejauhan terdengar gemuruh kaki-kaki yang menghentak bumi, bagai gelombang pasukan yang tak terbendung. Itulah mereka, Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak yang telah lama dinubuatkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Benteng yang selama ini menahan Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun dengan kekuatan luar biasa oleh Raja Zulkarnain kini telah runtuh. Dinding baja dan besi yang memisahkan mereka dari dunia luar telah hancur dan pintu gerbang kehancuran pun terbuka lebar. Dari balik reruntuhan itu, keluar makhluk-makhluk yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Mereka berdesakan, menumpuk satu sama lain dengan wajah yang dipenuhi kebencian dan dahaga akan kehancuran. Mereka bergerak bagai banjir bandang, mengalir deras tanpa henti, menyapu bersih segala yang ada di hadapan mereka. Ya'juj dan Ma'juj tidak mengenal belas kasihan. Mereka menyerbu desa-desa, kota-kota, dan padang rumput, membunuh semua yang mereka temui, baik manusia, hewan, atau tanaman. Mereka merampas setiap jengkal tanah, meminum habis air sungai dan danau, membuat bumi gersang seketika. Kebun-kebun yang sebelumnya hijau dan subur berubah menjadi lahan tandus yang berdebu, dipenuhi reruntuhan dan tulang belulang. Tidak ada yang bisa lolos dari cengkeraman mereka. Binatang-binatang peliharaan seperti kambing dan sapi yang dulu menjadi sumber penghidupan umat manusia, kini habis dimangsa tanpa sisa. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj sungguh di luar batas imajinasi banyaknya. Tiap individu dari mereka tidak akan mati sebelum melahirkan 1000 keturunan. Mereka berkembang biak begitu cepat, menjadikan jumlah mereka semakin tak terhitung. Di setiap sudut bumi, mereka menyebar dan menghancurkan, merusak apapun. Mereka tidak hanya melahap hewan-hewan yang ada, tetapi juga menghabiskan seluruh sumber daya alam. Gunung-gunung yang dulunya megah penuh dengan sumber makanan, dan hewan-hewan kini rata dengan tanah. Hutan-hutan yang rimbun berubah menjadi lahan kosong. Ya'juj dan Ma'juj adalah wabah yang tidak bisa dihentikan oleh tangan manusia. Air sungai-sungai yang dulu mengalir jernih, kini surut dan mengering. Setiap kali Ya'juj dan Ma'juj menemukan sumber air, mereka akan meminum habis hingga tak tersisa setetes pun. Sungai-sungai yang megah, yang pernah menjadi sumber kehidupan bagi berbagai peradaban, kini menjadi sungai kering yang hanya menyisakan lumpur di dasarnya. Danau-danau yang dulunya indah dan tenang berubah menjadi kawah kering yang tandus. Umat Islam yang baru saja merayakan kemenangan atas Dajjal, kini dihantui oleh rasa takut yang mendalam. Bahkan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam pun tidak diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi Ya'juj dan Ma'juj secara langsung. Perintah yang datang adalah agar mereka dan umat Islam berlindung di gunung-gunung tinggi, menjauh dari amukan Ya'juj dan Ma'juj yang tak terhentikan. Saat itulah, umat Islam dihadapkan pada ujian kesabaran yang begitu berat. Di lereng-lereng gunung yang curam, umat Islam berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, hidup dalam rasa takut yang mencekam. Langit selalu gelap oleh awan tebal, seolah menandakan bahwa bencana ini akan terus berlangsung. Dari atas gunung, mereka bisa melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj di bawah sana. Asap hitam membubung tinggi, mencemari udara, sementara jeritan-jeritan mengerikan terdengar di kejauhan, menambah horor yang sudah mereka rasakan. Di puncak-puncak gunung, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi memimpin umat Islam dalam doa dan zikir yang tiada henti. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka memohon perlindungan. Meski hati mereka dipenuhi kecemasan, iman mereka tetap teguh. Mereka percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang. Meski ujian ini terasa begitu berat. Banyak yang jatuh sakit karena kelaparan dan kehausan, sementara yang lain menyerah pada keputusasaan. Namun Nabi Isa alaihissalam terus mengingatkan mereka untuk bersabar dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan hambanya. Hari demi hari berlalu dalam kesunyian dan ketegangan. Tidak ada yang tahu kapan bencana ini akan berakhir. Dan Ya'juj dan Ma'juj terus menyebar tanpa henti. Dunia terasa semakin sempit, dan umat Islam merasa seperti sedang berada di ujung jurang kehancuran. Namun, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi tidak henti-hentinya mengajak umat untuk terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah malam yang dingin dan gelap, lantunan doa mereka menggema, menyentuh langit dan menembus keheningan. Waktu berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi
terus berlindung di puncak-puncak gunung, sementara di bawah sana, Ya'juj dan Ma'juj terus menyebar ke seluruh penjuru bumi, menghancurkan apa saja yang tersisa.